Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, jadi di sini saya ingin merangkum semua. Di sini saya terima kasih sekali untuk supportnya dan semangatnya. Di sini saya ingin memperjelas dari pemahaman tentang GKI, pemahaman tentang pemberian pakan, dan juga teknik finishing tentang lobet jantan dengan si betina. Jadi buat teman-teman semua, di sini saya ingin awal-awalnya saya ingin memberikan pembahasan tentang studi koloni. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, ini di sini saya terima kasih sekali, dan juga buat teman-teman yang sudah selalu support. Nanti untuk ke belakangnya saya baru membalas dari komentar-komentar dengan semua. Jadi gini Om, banyak teman-teman yang lewat WA dan juga lewat dari Facebook, ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan, padahal sudah banyak yang saya sampaikan dengan studi koloni. Jadi proses studi koloni atau koloni kapsul ini awal-awalnya saya semuanya sama Om, nggak jantan, nggak betina, paut, semua sama, karena saya basicnya adalah melihat ataupun mencari bahan ataupun bibit-bibit yang mau saya poles. Jadi ini saya kumpulkan Om, jadi maaf ini saya rangkum semua, ini saya kumpulkan, ini ada jantan, betina, ada paut, kok nggak birahi Om, makanya dari situ saya pemberian pakan selalu di titik pakan terendah. Dari pakan terendah ini nanti kita lihat Om, kira-kira misalkan 1 minggu kan, selama proses koloni ini kan 1 minggu saya kumpulin semua. Setelah saya kumpulin semua, coba besok saya pisah satu persatu, saya persatu dengan dilihatkan burung banyak. Awal-awalnya pasti tidak ada kemajuan Om. Dengan intensitas kita seperti itu, nanti kita akan melihat bibit-bibit ataupun kualitas lobet yang akan kita proses. Jadi untuk memperjelasnya lagi, misalkan dari teman-teman, Om Agus kenapa lobet saya susah gacor, nggak bisa seperti punyanya Om Agus lalu dijejer-jejer dengan mudah bunyi kan gitu Om. Jadi gini Om, misalkan dari lobet yang jenengan itu memang benar-benar susah bunyi ataupun susah gacor, coba dengan awal-awalnya adalah koloni agak lama, karena dengan proses koloni ini yang jenengan selalu dengan koloni langsung dipisah, koloni pisah ini memang prosesnya memang agak lama Om, karena faktor dominan itu yang awal-awalnya lobet yang berani bunyi itu pasti faktor dominan yang dituangkan di koloni. Nah misalkan punyanya jenengan kok susah gacor, susah banget bunyinya, meskipun kita beli bahan yang dari Om Biokan yang asal sekedar bunyi, itu pun coba kita koloni agak lama, terus proses pemisahannya adalah disendirikan. Kalau memang itu lobetnya susah banget untuk bunyi Om, nah proses disendirikan ini kita coba tes satu dulu, sudah ada perkembangan, sudah mau bunyi, berarti PR kedua adalah mental dari lobet yang model yang seperti itu, yang susah gacor, kita koloni lagi gitu Om. Nah proses di sini saya gini Om, saya benar-benar memang ingin mengajak jenengan gimana caranya untuk menggacorkan lobet jantan sampai prosesnya adalah teknik finishing ataupun pemasangan. Misalkan gini Om, misalkan kita dengan proses koloni kapsul ini kita pisahkan satu-satu, ataupun kita dengan koloni jejer ini sudah ada yang bunyi. Langkah selanjutnya adalah kita menyendirikan lobet yang kita pilih Om. Misalkan lobet ini belum ngedobel, belum kuat dobelnya, yang penting sudah rajin bunyi, kita sendirikan proses dia. Kenapa disendirikan? Agar si lobet ini menata mentalnya sendiri, terus dia bunyi tanpa beban. Kadang-kadang bunyi kalau ketika lobet ini kelihatan burung lain ataupun disekat-sekat, biasanya lobet itu ketika dia bunyi separuh keganggu burung lainnya, dia selalu terhenti. Nah proses saya gini Om, biar lebih enak, biar lebih mudah dipahami. Ketika saya melihat salah satu ataupun menitik salah satu burung ini ketika hanya sekedar bunyi Om, belum ngedobel, sekedar bunyi, awal langkah yang saya lakukan adalah saya menyendirikan burung jantan ini di kandang kotak sendiri. Setelah di kandang kotak ini, dengan proses tidak saya jemur, tidak saya mandikan, dengan di satu titik satu ruangan.
Nah ketika burung disendirikan ini, jangan sekali-kali dijemur kencang Om. Pasti posisi lobet yang ditaruh di kandang kotak sendirian ini ketika kita bantu penjemuran, kita nanti teduhkan, pasti terjadi tidur, pasti terjadi ngeriwing. Makanya proses lobet yang sudah masuk kandang kotak sendiri itu biasanya saya nggak apa-apain, nggak saya jemur, malah saya bantu dengan proses mandi malam. Kalau jantan saya gitu Om. Jadi ketika burung itu sudah mulai bunyi, kira-kira 1 minggu ketika dia disendirikan tanpa beban, dia sendiri di kandang kotak, pintu glodoknya, kalau misalkan lobetnya sering di dalam glodok, pintu glodoknya saya buka. Tapi kalau misalkan lobetnya itu aktivitasnya di luar, tetap saya tutup Om. Nah proses di sini saya baru memakai pakan racik ataupun naikkan dari pola pakan. Biasanya saya millet putih, kenari seed, millet putih 1 kilo, kenari seed 1/4, saya tambah pakan burung kenari 1 kemasan. Itu saya coba dari situ, saya naikkan, saya lihat birahi jantannya. Posisi birahi jantan di sini mudah banget untuk naik Om. Dan dari emosinya juga mudah naik karena dia sendirikan. Jadi proses di sini saya tidak memakai penjemuran. Makanya dari teman-teman senior kadang-kadang bilang, tolong untuk lobet jantan jangan dijemur lama, karena dari proses single ini, setelah dari penggacoran dari koloni kapsul ini, setelah di single memang tidak boleh dijemur lama Om. Nanti akan terjadi tidur, terjadi ngeriwing karena birahinya tinggi dan juga emosinya tinggi. Makanya di situ adalah proses saya coba-coba memandikan burung sebenarnya di situ Om. Nah setelah lobet ini kira-kira sering bunyi di kandang kotak sendirian, saya amati ataupun saya evaluasi dari tingkat sering bunyinya jantan Om. Ketika dia sudah sering bunyi dalam waktu seminggu, besok saya carikan betina yang lemah, betina yang bekas induan ataupun bekas burung yang sering dikawin sama jantan. Saya carikan di burung ternakan, jadi betinanya ini benar-benar mondol-mondol, benar-benar lemak, yang notabene mau bertelur. Itu yang tak cari seperti itu Om. Nah kadang-kadang gini Om, lobet dari ternakan, betina dari ternakan ini kan rata-rata galak. Prosesnya ini adalah saya tempelkan dulu. Saya tempelkan kira-kira selama 3 hari. Saya tempelkan dulu. Setelah 3 hari ini saya singkirkan dulu. Saya bawa pulang lagi, saya sendirikan di rumah. Nanti ketemu sama si jantannya ini saya temukan seminggu sekali dengan ditempel lagi. Proses burung betina itu sudah melemah. Nah proses tempel ini dia akan terjalin yang namanya faktor kebiasaan. Karena faktor kebiasaan sering ketemu itu lama-lama jodoh. Cuma sebelum saya memasukkan betina di kandang kotak sama jantan, ini biasanya saya lihat dari tingkat sering bunyinya jantan ketika di kandang kotak. Sering bunyi baru saya coba masukkan si betina. Cukup sehari saya masukkan, saya lihat dari betinanya. Kalau memang dia agak galak, selalu saya mandikan berdua dulu. Saya amati seharian di toko. Ini kebetulan saya taruh toko. Selama sehari ini saya perkenalkan ataupun saya melihat birahi si jantan. Ketika birahi jantannya itu ketika ada betina cuma nyepah-nyepah aja, cuman garuk-garuk, berarti saya turunkan dari tingkat pakannya Om, karena dia udah punya birahi tinggi gitu. Jadi enggak saya naikkan lagi, saya turunkan dari pola pakan. Nah setelah itu nanti malamnya saya bawa pulang Om, saya bawa pulang lagi betinanya, saya ketemukan lagi 1 minggu. Cuman sebelum saya ketemukan lagi, saya lihat intensitas sering bunyinya dia. Ketika dia sudah sering bunyi, apalagi ketika langsung diambil, besoknya langsung sering bunyi dari pagi, nanti siang bunyi lagi, sore bunyi lagi, malam bunyi lagi. Berarti besok saya perpendek Om, yang kemarin sudah saya bahas, saya perpendek jadi 3 hari sekali saya temukan, langsung saya masukkan Om. Selama 3 hari ini saya cabut, besok 3 hari lagi saya temukan ini sudah sering bunyi, saya coba jadikan satu sama si jantannya lagi dengan masa 2 hari Om. Selama 2 hari saya lihat si jantannya ini mau ngawin, mau apa terserah, yang penting saya tidak menjemur jantannya dulu. Saya biarkan dia di satu titik
satu ruangan biar dia menguasai daerah teritori di ruangan ini. Memang jujur lebih cepat itu ketika pemisahan itu betinanya benar-benar jauh, itu lebih cepat Om. Nah setelah proses saya jadikan jadi 1-2 hari ini, saya intensitasnya menjadi 3 hari. Setelah jadi 1 dengan 3 hari saya cabut, besok lebih gacor lagi, akhirnya saya coba-coba kawinkan Om. Itu kalau saya Om. Nah saya kawinkan, kadang-kadang betina yang lemah ini susah untuk dikawin, suka-suka tapi jual mahal, akhirnya lari-lari. Biasanya seringnya terjadi jantannya adalah birahinya naik. Yang penting dari pola pakan jangan terlalu tinggi Om, jangan terlalu tinggi biar dia birahinya naik, karena tidak dikasih sama betina. Biasanya agak-agak berantem sedikit, itu kadang-kadang mengeluarkan suara kalau saya gitu. Nah sekarang dengan posisi seperti itu, si jantan sama betina tugas saya adalah tiap hari gantian Om. Jantannya yang saya ambil di kandang kapsul, jantannya saya kandang kapsul, mulai saya dengan teknik bantu penjemuran sebentar, terus saya masukkan lagi. Ketika saya pisah ini, jantannya sudah bunyi nggak? Kalau bunyi sekali atau 2 kali, itu udah poin buat saya Om. Yang penting dari tingkat aktivitas bunyinya dia mau ketika dipisah. Nanti saya kembalikan lagi sama si betina sampai seperti itu. Jadi pinter-pinter kita, skill kita untuk melihat birahi jantannya. Yang penting ketika jantan sudah sering bunyi setelah dikoloni, masuk ruangan sendiri, jangan jemur kencang Om, jangan jemur dulu. Karena nanti di situ pasti jantannya akan kriwi, akan tidur kalau jenengan main jemur ketika jantannya sudah disendirikan. Intinya di situ. Yang penting jantannya biar di kandang kotak sendirian, biar dia galau. Dari pakan dengan hati-hati, karena tingkat birahinya tinggi, rata-rata bisa ke gesta. Makanya kadang-kadang dari teman-teman ini, kenapa kandang kotak dikasih pangkringan balok gede-gede, itu adalah sedia payung sebelum hujan. Daripada ada apa-apa mending dikasih pangkringan gede, dari pola pakan direndahin. Terus kapan untuk waktunya dimandikan kan gitu Om. Biasanya ketika si jantannya waktu sendirian di kandang kotak, itu saya selalu dengan bantu mandiin Om. Yang pertama adalah meredam dari emosi, meredam dari birahi, seperti itu. Yang penting saya hindari dari penjemuran. Kalau dikasih penjemuran pasti tidur Om. Jadi intinya saya ingin benar-benar ngajak teman-teman yang bikin gampang jangan dibikin pusing sendiri Om, jangan dibikin susah. Karena kalau kita mindsetnya adalah selalu nyon sewu, hanya vitamin, hanya rahasia apa, itu kita akan terdoktrin, kita itu selalu nggak percaya. Bahkan siapapun yang ngomong itu nggak akan percaya. Mungkin dari teman-teman yang memakai vitamin dan segala macam ada itu beda cara. Kalau saya kan caranya di sini adalah non vitamin. Jadi kalau cara itu banyak. Jadi bukan saya yang paling benar. Jadi dari teman-teman yang lainnya, mungkin dari eksperimen lainnya ada, itu monggo, tidak masalah. Kalau untuk penggunaan pakan racik tadi sudah saya jelaskan gitu. Jadi di sini saya ingin merangkum dari teknik finishing ini, karena dari teman-teman dari 100% sudah 70% yang berhasil. Cuma 30% ini sebenarnya saya melalui WA ini saya akan mantau jenengan Om. Om ini nggak melihat, Om ini belum paham, Om ini sudah ngelihat tapi dari bahannya itu masih masalah bingung sama birahi sama emosi. Sebenarnya kalau untuk waktu di koloni, kadang-kadang di koloni Om, di koloni lobet terjadi wak-wek nanti apakah lobet ini emosi? Belum tentu Om. Kadang-kadang dengan wak-wek lobet ini ketika di koloni, kita bantu penjemuran pelan di waktu pagi itu, kadang-kadang si lobet itu akan terjadi nyaman, terjadi bunyi yang meskipun awalnya ngeriwi. Nah setelah ngeriwi ini kita naikkan dari penjemuran, rata-rata bunyi itu Om. Jadi untuk tahap penggacoran, buat teman-teman yang susah menggacorkan, benar-benar susah, ini coba jenengan bahannya coba dikumpulin dulu agak lama Om. Tolong sabar di koloni agak lama. Setelah lama di koloni, jenengan coba pisahkan sendiri Om, pasti bunyi. Insya Allah bunyi Om. Mau lobet itu gestang, mau lobet itu lipsing, itu bisa Om. Jadi kalau misalkan jenengan punya lobet gestang, gak usah ribet-ribet harus dikawinkan yang jauh, harus di ini. Cukup di koloni agak lama, pakan rendah, pangkringan digedein. Setelah itu coba jenengan bantu penjemuran.
insya Allah bunyi. Nanti ketika dijemur kok mungkin ada yang mangap sedikit, kena angin mangap sedikit, coba dibantu dengan dinaikkan intensitas penjemuran, nanti emosinya keluar. Setelah terjadi bunyi, jenengan nanti singkirkan lagi. Misalkan jenengan pengen Om Agus, saya pengen lebih gacornya lebih kuat, itu bisa disendirikan lagi di satu ruangan. Misalkan jenengan pengen lagi nguatin dobelan ataupun pengen nyoba-nyoba, itu ada pasangan dikalikan jantan sama jantan, pasangan tempelannya itu bisa. Jadi intinya gitu Om. Semoga gini Om, apa yang saya sampaikan di sini, saya di sini minta maaf, saya bukannya paling pinter, cuman yang setelah saya lakukan, terus dari teman-teman ada yang menanyakan, ini saya ada dua asumsi dari teman-teman, ada yang nyimak, benar-benar nyimak atau sekedar tanya. Kadang-kadang kalau sekedar tanya, jujur kalau saya untuk jentretin dari awal mesti agak kepanjangan Om. Jadi untuk teman-teman yang agak susah, misalkan untuk Om Agus masalah birahi sama emosi, itu sebenarnya apa yang akan kita lakukan, kita baca sendiri Om. Burung tidur di koloni berarti birahi dinaikkan dari penjemuran, keluarnya diimbangi dari emosi. Enggak jantan enggak betina sama Om. Betina birahi coba diimbangi dari penjemuran, cuman harus di koloni gitu. Nah kalau untuk lobet betina, misalkan lobet betina ini jenengan sudah gacor banget, sudah enak, jangan sekali-kali dinaikkan dari pola pakan, nanti bulunya dirusakin semua Om, rata-rata gitu. Baik, buat teman-teman yang baru bergabung, nanti di sini saya akan upload ulang untuk videonya. Semoga bisa disimak dari teman-teman semua untuk tahap finishing sama penggacoran. Di sini saya ingin menyapa dari jenengan semua. Semoga ada pertanyaan yang untuk pembahasan di sini, gitu ya Om. Saya ulangi dari atas. Ini terima kasih sekali teman-teman yang sudah nyimak. Om Erwin, kalau jantan di koloni sering tidur, saya kasih untuk jantan galak banget Om Agus. Gini Om Erwin, jangan sekali-kali diuntul dulu kalau benar-benar belum bisa gacor banget. Sebenarnya untulan itu kan untuk peredam, tapi misalkan jenengan untuk mainkan seperti PAUD itu nggak masalah gitu Om. Kalau tidur itu kan berarti birahinya naik, birahinya tinggi, bantu dengan penjemuran, intinya gitu Om. Edi Romaring Om Edi, ini di bawah Om Edi. Adipati lagi nyimak Om Adipati. Betina habis diternak gimana? Betina gampang Om, insya Allah gampang. Betina habis diternak, jenengan nanti ketika bertelur betinanya biar di kandang kotak, jantannya jauhin, pintu glodoknya dibuka, betinanya jangan diapa-apain dulu Om, biar di kandang kotak sampai bunyi. Insya Allah proses 1 minggu betinanya sudah bunyi. Setelah sudah bunyi, nanti coba jenengan kandang kotaknya pindahin di satu ruangan. Dari proses itu kalau sudah sering bunyi banget, pindah kandang kapsul, proses tempel sama pasangan lamanya gitu Om. Nah ketika masih kepo, dicarikan tempelan lagi sebelah kanannya dengan PAUD gitu Om. Betina gitu Om Safa gitu. Om kalau burung giras banget tapi bunyi, kalau giras gini Om, sebenarnya lobet konslet pun ada yang giras. Kalau misalkan jenengan untuk mengatasi dari girasnya sering dimandikan bisa Om. Itu lama-lama hilang dan sering diajak interaksi, misalkan jenengan duduk taruh di sampingnya, lama-lama enggak Om. Itu yang lobet, yang lip sync yang kemarin saya poles itu juga sama, giras juga Om. Lama-lama enggak Om. Ketika birahinya sudah naik lama-lama enggak. Itu Om Kramit Salemot misalnya. Om Edi Kurniawan, fase nada standar ke minor apa disering? Nggih, bener Om Edi, awalnya semua dari ngriwi, karena ngriwi itu awalnya ada yang setelah dijemur ataupun sebelum dijemur. Sama seperti terjadi sama lobet pangsi saya Om, habis di koloni terus saya jemur, sebelum dia dapat proses matahari masuk ini, dia diawali dari ngriwi. Setelah ngriwi dia kena matahari, emosinya naik, dia sering bunyi, intensitas seperti itu, lama-lama nadanya datar. Yang awalnya adalah cengkok seperti lobet betina gitu Om. Kontol namanya bagus banget. Iya halo Om, aku nggak berani nyebut namanya. Oke Lesmana hadir sambil nyimak lagi nih Om Oki.
Om Agus, saya mau tanya, saya punya betina di usia 8 bulan, belum udah gajah, cuek nada juga udah kering, tapi di kandang kebanyakan tidur, sudahnya kurang rapi. Gini Om Hatta, kalau misalkan jenengan udah punya betina seperti itu toh, coba-coba di rumah dulu Om. Coba-coba di rumah dulu, dilatih mentalnya. Kalau memang jenengan misalkan untuk tes mental ini nggak berani, ibaratnya biar nggak terlalu banyak kondangan, taruh pinggiran dulu Om. Itu sebenarnya mental Om. Kalau masalah tidur kan berarti mungkin dari proses penjemurannya dikurangi gitu Om. Dan kebanyakan gini Mas Hatta, kebanyakan burung yang dengan betina seperti itu enaknya dengan sistem tempel. Sistem tempel lebih enak. Iwan G, Om Iwan matur nuwun. Om Agus Harizon G, Om Agus Harizon Jambi. Om Agus Pur tetangga. Om Jarwo G, Om Jarwo matur nuwun. G, Om Heri oke matur nuwun. Om Agung Lampung G, Om Agung matur nuwun. Om Junaidi matur nuwun, Om Bambang G, Om Agus Sidro Karo. Perawatan lovebird betina paruh putih bagaimana Om? Kalau sendiri enak mau bunyinya sekedarnya, tapi kalau lihat ambil lain nggak mau diem. Kalau rawatannya harian saya rutin mandi malam. Jadi gini Om Wahyu, ketika kita punya lovebird betina yang bagus, proses awal kan berarti kita sudah punya lovebird yang potensi, misalkan dengan durasi panjang, dengan HT enak. Proses kedua adalah menghilangkan kepo. Menghilangkan kepo adalah dengan terapi jejer atau koloni kapsul. Itu proses untuk menghilangkan kepo dan segala macam. Setelah proses kepo itu lewat, kita bisa lagi nanti dengan tempel sama pasangan atau tempel dengan buntulannya. Fasenya seperti itu. Oke Mas Awaludin matur nuwun, saya jarang WA-an Mas, sibuk kerja. Proses jantan habis diternak, kalau proses jantan habis diternak lebih enak Om. Jantannya coba jenengan tinggal di kandang glodok sendirian, betinanya jenengan temuin 3 hari sekali. Awalnya kalau misalkan 3 hari sekali belum enak, seminggu sekali, itu proses singkatnya. Kalau memang jenengan memang pengen cepat-cepat gacorin dengan koloni kapsul gitu, koloni kapsul. Nanti setelah rajin bunyi masuk kandang kotak sendiri, ketemuin betina seminggu sekali. Kalau memang jodohan baru ditempel baru gitu. Cuman dengan catatan kalau misalkan kita menjodohkan betina yang sering minta loloh itu juga kurang bagus Om. Itu yang terjadi, sering lovebird lipsing kan seperti itu, minta loloh jantannya terus, juga kurang bagus. Cah komen lagi ini lanjutkan semua. Nggih amin Om Cah komen. Nggih masih full, lovebird jenengan udah gacar gak diambil-ambil, masih full. Sabrina nyimak Om suhu, ampun suhu Sundan Om Sabrina Tekno boleh. Nggih Om Tekno, gestang lipat-lipat. Kalau gestang Mas Ica, gestang nih Mas, misalkan dia lepas ekor, itu kan berarti diatasi dengan tangkringannya pun nggak bisa. Coba dengan dinaikkan penjemuran, insya Allah dia nanti awalnya dengan gestang, setelah gestang bunyi lagi, gestang bunyi. Nah setelah bunyi ini jenengan masukkan ke koloni lagi. Yang penting dengan proses koloni adalah jenengan pakan rendah, itu lebih enak. Kalau untuk masalah mandi, coba jenengan raba-raba mandi setelah rajin bunyi. Yang penting gestang catatannya satu, jenengan naikkan dari intensitas penjemuran. Insya Allah gampang bunyi Om, nggak ribet kalau gestang. Saya udah pernah coba. Kemarin saya kirim ke Jambi itu lovebird gestang juga Om. Nah cabut ekornya punya saya bunyi Om misal. Oh Om Naca nggih, matur nuwun masukannya Om Naca. Kasihan sampai dicabut ekornya. Sehat selalu Om Agus, muga-muga pesanin untuk amin. Om Daniel jenengan juga. Udin bin hadir Om nggih Om Udin. Aduh guruku panutanku Om Excellent BF, Om Aris. Dijalwar. Waduh sadis banget Om Dicak. Nggih Bang Moan, terima kasih Bang Moan. Om lovebird pasangan udah produk atau belum, apa bisa disetting beda saya? Bisa Om, bisa. Saya punya lovebird, saya berani berbicara seperti ini. Saya eksperimen adalah lovebird dari ternakan. Yang saya lakukan untuk lovebird ternakan adalah awalnya dengan tak koloni kapsul Om. Yang awalnya jantan itu tak sendirikan di kandang ternak, terus kurang gacor, kurang greget, akhirnya tak koloni kapsul ini. Setelah tak koloni, tak pisah, mau bunyi, tak pindah kandang kotak sendirian, tak ketemu betinanya seminggu sekali. Nah proses seminggu sekali ini kan kadang bunyi, kadang enggak, kadang bunyi. Ini coba-coba saya
tunggu dia sampai bertelur. Kadang-kadang saya seperti itu. Ketika betinanya nelor, ngeram telur, kadang-kadang terjadi birahi bunyi. Setelah birahi bunyi, kadang-kadang jantan kebanyakan ngiriwi di kandang kotak. Itu prosesnya saya imbangi dari naikkan dari penjemuran. Pokoknya pinter-pinter kita melihat dari posisi lobet om. Lobet tidur kurang emosi, naikin dari jemur. Sebenarnya gitu. Lobet setelah dijemur ngepak-ngepak kuat-kuat, ataupun setelah ngriwi jadi bunyi, setelah bunyi jadi ngepak-ngepak, itu cepat-cepat dilorot. Sebenarnya gitu. Pinter-pinter kita ngeliat birahi sama emosi lobet. Yang penting untuk pakan jangan terlalu ekstrim om, apalagi dengan bumbu-bumbu gitu om. Nanti kalau setelah di kandang kotak sendiri baru coba-coba kita dengan pakan rajin, itu lebih enak. Om lobet pasang udah produk atau belum? Oh iya om ya, saya sampel gitu. Nyimak di sini. Nah proses yang harus telaten soalnya lebih jantung waktu di koloni udah ngagak jadi setelah bisa di kandang kotak nggak bunyi-bunyi. Gini om Aep, kalau misalkan jenengan di rendengan atau dipisah itu sudah gacor, dia kan perlu mapan lagi di kandang kotak. Fungsinya dia di kandang kotak adalah ketika dia nanti punya si betina, punya pasangannya om, itu bisa ketika sama betinanya itu diraih bisa larinya ke bunyi gitu om sebenarnya. Tapi misalkan jenengan nggak harus di kandang kotak nggak masalah om, ditaruh kandang kapsul, nanti dijodohkan jantan sama jantan dulu. Cuman catatan jantan sama jantan bukan asal ngasih jantan sama jantan om. Kadang-kadang ketika kita tempel, proses tempel itu faktor utama. Ketika ditempel sudah ada reaksi, apalagi birahi sudah ada bunyi, itu proses dijadikan satu nggak masalah om. Biasanya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk proses jantan sama jantan itu muatin gacornya om, gitu. Andi ge om Andi maturnuun cilang sini mangge om sikit maturnuun. Masuk Pasuruan Jatim Bos ge om Samsul maturnuun. Om aku baru nyampe ngriwi, ini prosesnya makasih om ya. Ge om Heri, jadi gini om Heri, kalau jenengan ngriwi itu intensitasnya dari apa? Misalkan ngriwi itu setelah disingle jenengan jemur itu pasti ngriwi, jangan dijemur om kalau posisi single. Kalau misalkan dari koloni dipisah ngriwi dulu, dinaikkan dari penjemuran, nanti terjadi bunyi. Itu buat patokan berapa jam dia dijemur itu. Jadi ada teman-teman om aku untuk penjemuran berapa jam, itu sebenarnya bukan patokan om. Jadi sampai seperti apa penjemuran itu, jadi sampai si lobetnya itu bunyi setelah terjadi ngriwi pagi hari kita bisa. Kadang-kadang setelah mandi yang ngriwi kena sinar matahari naik dikit dia bunyi. Patokannya seperti itu. Jadi pinter-pinter kita untuk melihat lobet kita. Iya om Dava matur nuwun om Dava. Mas Adi Hardianta Adi Mas G Mas Adi matur nuwun. Om Dewi Ari Gumilar Adi om Dewi matur nuwun. Di sini teman-teman saya minta maaf mungkin agak berisik karena saya masih di toko. Cuman saya pengen jujur karena aktivitas saya sudah lama nggak ngedit, langsung live streaming aja. Tapi poin-poinnya di depan semua om. Yang saya sampaikan poinnya di depan agar teman-teman bisa merasakan yang punya lobet jantan sampai proses penjodohan dengan aman. Proses penjodohan aman yang penting poinnya adalah tempelan om. Ketika jenengan tempel sehari, pisah 5 hari, tempel sehari itu lama-lama jadi kacau om. Kalau jenengan jadikan satu, cabut pasang itu agak susah, agak lama untuk melihat perkembangannya gitu om. Panji Mas Agus, aku punya burung betina sudah minor, ada pasangan tapi belum keluar dobelannya, bagaimana cok? Jadi gini mas, kalau untuk lobet betina ataupun jantan, proses ngedobel itu memang dibantu dengan yang awalnya dengan sistem jejer ataupun sistem rendeng. Setelah sistem rendeng itu kita pinter-pinter dia dalam proses penjemuran. Kadang-kadang kita bantu dengan penjemuran ini lama-lama ngedobel mas, lama-lama keluar. Dari awalnya gigit besi, bunyi lagi, gigit besi, bunyi lagi, lama-lama kita mainkan dari awalnya kita main dengan penjemuran sekian, dia mau birahi bunyi ataupun gigit bunyi. Setelah itu kita besok-besok coba menaikkan dari penjemuran, lama-lama akan minor sendiri om, insya Allah om. Nah nanti misalkan gini om, misalkan jenengan dari proses penjemuran jenengan sendirikan, itu kan awalnya biasanya ada ngriwi, lanjut bunyi, ngriwi lagi bunyi, itu nggak apa-apa, itu proses om. Nah kadang-kadang teman-teman bingungnya setelah itu, setelah penjemuran dari proses rendeng, nanti awal-awalnya pasti
pasti ini om, pasti rajin. Ibaratnya pasti ketika habis dari koloni dipisah bunyi, setelah dipisah bunyi ini lanjut berikutnya adalah disendirikan. Lebih enaknya gitu om, biar bunyinya tanpa beban. Kalau saya om, ada yang dari teman-teman tuh disekat-sekat itu ada. Kalau saya tetap milih salah satu, saya fokusin salah satu, saya langsung simpen di toko gitu yang tadi saya bahas. Kang Lobet hadir kemarin Kang Lobet Suryadi, bajunya macam pernah lihat. Iya, dikasih Mas Novi, ini Mas Suryadi, Andi Grewek. Om Agus, aku punya Lobet jantan single, udah kontrak di rumah dan udah ngedouble, apa boleh cari pasangan sama Pak? Sini Mas Andri, kalau jantan seperti itu misalkan jenengan coba carikan pasangan, prosesnya tempel dulu Mas. Dengan proses tempel jenengan akan tahu si jantannya lebih rajin ini atau enggak, itu akan tahu. Ketika jenengan tempel sehari, nanti pisah 3 hari, bikin aja 3 hari Mas, tempel sehari pisah, pokoknya 3 hari sekali jenengan proses tempel pisah, itu lama-lama bisa Mas. Nah kecuali dari teman-teman misalkan jantannya belum terjadi rajin bunyi, terus dengan proses sistem kangen itu memang agak lama gitu. Cuman dengan proses seperti di koloni digacorkan, setelah itu dengan proses sistem kangen 3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Kalau saya kurang greget biasanya seminggu sekali, lebih enak, lebih cepat gitu. Om Agus, kalau masalah saya ingin punya Lobet konslet, caranya gimana ya? Kalau bimbingannya dari uji koloni coba dulu om, yang penting bunyi dulu om, Bang Moan, yang penting bunyi dulu. Setelah bunyi itu nanti kalau masalah konslet itu insya Allah mengikuti om gitu om. Sistem batok kelapa itu bagus Mas, perawatan kolam renang. Jadi gini Mas, kalau untuk batok kelapa ditaruh kandang kapsul itu bagusnya dia merasa daerah teritori si Lobet betina. Nah ketika dikasih di batok itu biasanya dikasih untulan ataupun untulan paut. Biasanya untulan paut itu ada 2, yang satu benar-benar suka, yang satu benar-benar kadang suka kadang enggak, biasanya gitu om kalau dengan sistem batok gitu. Arindra, salam kenal Om Arif dari Kota Suara. Iya om Arindra, matur nuwun. LB saya birahi sama orang, kalau birahi sama orang agak dicuekin om. Coba dengan koloni kapsul, pokoknya dengan koloni kapsul ini obat dari segalanya kalau saya om, proses dasar dari semuanya gitu om. Nah misalkan Lobetnya itu jenengan buat interaksi terus sama jenengan, lama-lama dia nggak akan hilang om. Pasti nanti efek sampingnya lihat juri, nanti pasti dia akan ngejar-ngejar gitu. Jantan 6 bulan bisa nggak disetting gini? Bisa om Singgi, dari lepas paut lebih bagus gitu. Kalau dari paut enak lagi setelah dengan koloni kapsul, rajin bunyi, dipasang-pasangkan di koloni kapsul lagi, nanti prosesnya tetap capek pasang. Kalau paut lebih mudah, biranya pasti bunyi, tinggal kita nyari kualitas dari pautnya gitu. Erwin, Om Erwin, sami-sami Om Erwin nyimak, Mas Sandro, Om Agus Mono, Mas Ilham, Om Erwin ditunggu kolab lagi sama Om Aris Seklan. Om Erwin, beliau sibuk jualan sekarang. Om rawatan Lobet Lutino MM sama Lobet warna lain apa beda? Sebenarnya kalau MM dari proses penjemuran om, kadang-kadang untuk penjemurannya hati-hati karena MM itu jantan kali jantan di koloni beda sangat di Jejer. Iya om Ani bener, kalau jantan kali jantan di koloni beda sangat di Jejer om. Iya om, kadang-kadang itu untuk misalkan nguatin gacornya, ngilangin kepo itu bisa. Yang penting rajin-rajin kita misah dari koloni, dari untulan itu. Kalau misalkan dengan untul plat aki nih Om Andri Eldu, plat aki Mas Kerco. Jangan om, aku malu. Suara aku malu, aku nggak enak, aku taruh pun saya selalu om orang pilih belajar. Dia Om Risma, sejak di koloni jantanku pada galak. Kenapa ya om? Karena birahinya naik om. Karena dengan di koloni, dengan tanpa pakan tinggi pun birahinya naik. Coba dibantu dengan penjemuran agar terjadi bunyi. Lobet galak itu sebenarnya tidak terjadi beban, tidak jadi masalah om. Rata-rata lobet yang player yang buat jalan gantangan rata-rata pada galak.
Dan jantan itu rata-rata nggak terlalu sakit om, nggak jadi masalah om. Kalau saya rata-rata galak om. Wisnu Brata Numpang nanya Mas Agus, lobet saya betina saya rendeng sudah gacor, langkah selanjutnya gimana Mas Agus? Gini Mas Wisnu, ketika betina sudah rajin bunyi, PR kita adalah membiasakan dia bunyi karena kehilangan pasangan, membiasakan dia bunyi karena kehilangan untulan ataupun tempelan. Jadi langkah berikutnya adalah jenengan coba diapit 3 dulu, misalkan jenengan betinanya sudah gacor, kalau memang sudah enak proses tempel berdua sama pasangannya di satu ruangan gitu. Kalau saya pribadi gini, misalkan lobet itu sudah terjadi gacor, tetap saya proses jejer. Ketika mau lomba saya coba bawa peredam gitu, peredamnya yang dia suka atau yang nggak suka itu tergantung dari lobet jenengan biasanya gitu. Kalau memang jenengan untuk nguatin gacornya lagi, mending coba ditempel sama out di satu ruangan sendiri. Udah tahapnya udah finishing om, gitu loh om Wisnu. Buka aja maskernya. Enggak om Kristiano, aku malu. Hadir om Agus, jangan ada dusta. Amin. Enggak malu, saya berusaha tidak ada dusta di antara kita. Saya ingin berusaha sejujur-jujurnya gitu om, biar lebih enak. Malam om Agus, salam dari Malang. Saya punya betina dulu pernah jalan lapangan gacor, semenjak untulannya lepas sekarang birainya tinggi juga gacor. Kalau birai tinggi dibantu dari penjemuran om. Misalkan jenengan susah nyarikan untulan, coba diapit om, playernya diapit kanan kiri. Proses awal menghilangkan dia itu stres, itu bisa sembuh om gitu om. Om Herman, malam om Agus, jantan sudah di koloni tapi bunyinya masih sambil krekel dan ngepak selanjutnya. Om Herman, krekel sama ngepaknya itu ketika di koloni atau dipisah? Kalau ketika di koloni itu wajar om, ketika dikumpulin jadi satu dia ngrekel wajar. Tapi ketika dipisah, dia awalnya ngepak-ngepak, itu coba jenengan bantu dengan penjemuran. Dari penjemuran pagi, lama-lama dia terjadi nyaman, terjadi gelisah, lama-lama kebunyi gitu. Kalau sudah kebunyi jangan diterusin, karena nanti terjadi emosinya keluar, sering ngepak lagi gitu, untuk meraba dari proses birahi sama emosinya. Om Hatta Firmansyah, oh ya terima kasih. Oke Om Hatta, sami-sami om. Oke om bebek buana om lobet betina oke sulit diturunin, udah coba cara lain mending gini om, ketika betina itu birahi jenengan coba naikkan dari intensitas penjemuran, karena birahi nggak bisa diturunkan selain dengan diimbangi dari emosinya om. Emosinya dinaikkan dari penjemuran, itu bisa. Adi channel, yo om Adi, salam kenal om. Aku mau tanya untuk lobet betina SF di rumah 40 pas di kanan BBB sama kuat-kuat, minta solusinya pengaruh durasi di kandang. Mau tanya lah, kalau lobet betina SF itu ketika jenengan gini om, misalkan jenengan masih kondisi BBB, mungkin dari BBB setelah BB dia bunyi nggak ada masalah, sama juga dengan birahi kebunyi. Cuman kalau cuman BB nggak kerja, itu kalau saya pribadi tetap saya kondisikan dengan untulan ataupun tempelan om. Misalkan dengan tempelan jenengan pun pengen main factor, itu bisa 2 hari atau 3 hari sebelum lomba jenengan full prodong sendiri, itu bisa om. Kalau misalkan dari birahi tetap dinaikkan dari penjemuran. Cuman kalau biasanya kalau kondisi lobet itu single dijemur itu biasanya banyak tidur, resikonya di situ. Mending jenengan main tempelan enak om. Gitu. Om, sistem kangen untuk jantan ketika ditemukan apa cuma ditempel apa dicampur? Yang tadi saya sampaikan Mas Rizky, jadi biar nggak terlalu panjang nanti coba disimak di awal. Yang prosesnya adalah ditempel sehari dipisah 5 hari, ataupun ditempel sehari ataupun dipisah 3 hari. Ketika semakin rajin bunyi coba dimasukkan sehari pisah lagi 3 hari gitu om. Kalau saya masukkan sehari pisah 5 hari kalau saya gitu Mas Rizky, lama-lama bunyi om. Om, untuk mengeluarkan jantan gacor ke suara minor sistem koloni gimana caranya? Bantu penjemuran om, dinaikkan dari intensitas penjemuran. Makanya dengan sistem koloni ini kan birahinya naik. Ketika birahi naik itu jenengan jangan khawatir untuk menaikkan intensitas penjemuran, insya Allah lama-lama ya. Cuman kalau ketika sudah bunyi cepat-cepat
sendirikan, ataupun kalau saya pribadi saya koloni lagi karena saya sudah bekerja. Nanti ketika misalkan gini om, saya koloni pisah bunyi, saya koloni lagi besok pisah bunyi, saya meniti salah satu burung, kira-kira salah satu ini saya fokusin dulu, ini yang lainnya ini nunggu giliran om. Berarti tetap saya koloni pisah dulu tiap hari. Sebaiknya kalau misalkan jenengan memang benar-benar fokusin semua untuk gacorin, setelah dijejer-jejer itu juga dipisahkan sendiri, ataupun disekat-sekat nanti dikoloni lagi juga ada. Ataupun ada juga dengan proses yang lainnya seperti disekat-sekat, dikoloninya cuma penjemuran. Kalau saya tetap koloni lagi om. Kalau saya pribadi yang pernah saya alami adalah dengan koloni dulu. Sistem KPI betina sistem jejer naik turun birahi dan emosi. Cara betina ada 7 birahi bunyi sebanyak ini. Sistem jejer naik turun birahi dan emosi. Cara gini om KPI, kalau misalkan di proses jejer itu pasti birahi sama emosinya naik, makanya dibantu dengan penjemuran. Kalau penjemuran misalkan jenengan betinanya sudah gacor, sudah sering bunyi, sudah tahu kualitasnya, ini tidak saya pisah-pisah om, tetap dengan saya jejer, di dalam jejer, di luar jejer, dan selalu seperti itu, karena saya sudah tahu dari kualitas lobetnya ini. Ketika mau lomba, pisahnya cuman ketika mau lomba itu kalau lobet betina, kecuali jenengan lobet betinanya itu adalah dari dasar tetap saya singgalkan dulu penggacoran, baru saya jejer. Kalau punya jenengan, untuk saya gini om kami, untuk menurut saya tetap dikoloni terus, jejer, di luar jejer, penjemuran jejer, nanti dipisahnya ketika mau digantang. Insya Allah nanti nada minor, diafragma keluar semua. Jantan saya udah 2 bulan belum kuat nada minor, sekarang single kandang kotak, tempel betina 3 hari sekali, kalau tempel gacor sambil kering. Gini om Salvina, ketika si jantan sudah ada interaksi, apalagi mereka coba masukin sehari om, masukin jenengan lihat, pantau birahi jantane. Kok nanti ngawin, jangan khawatir om. Kadang-kadang lobet ngawin itu merubah dari tingkah-tingkah seperti nakalnya lobet om. Seperti misalkan hari ini kawin om, besok jenengan pisahkan, jenengan tungguin, oh masih bunyi 3 hari sekali masukin lagi. Kalau saya seperti itu, nggak ada masalah. Cari cara bikin lobet jantan, hari jantan biar gacor, apakah pangkat rendah atau tinggi jumlahnya. Gini om Boyeng, jenengan untuk masalah birahi sama emosi, ketika jantan sama jantan ini kan berarti isinya birahi tinggi tapi nggak kesampaian, bahkan nanti emosinya naik. Mendingan jenengan dengan pakan rendah om, dengan pakan rendah. Nanti kalau misalkan si jantannya ini jenengan pisah, ini misalkan dia terjadi ngriwi, terjadi tidur, itu dibantu dari penjemuran. Kalau penjemurannya jenengan raba, misalkan dipisah sudah rajin bunyi, dengan penjemuran 1 jam atau setengah jam itu langsung dijadikan satu lagi sama pasangan gitu. Kalau baby sistem koloni pengen gacor gimana ya, salam dari Mbak. Gini om Yesi, kalau mau paut lebih enak koloni kapsul, tapi kalau misalkan jenengan babynya ini jantan, ditaruh di kandang kotak, campur dengan 5 betina lepas paut itu bisa. Yang penting pakannya semi kencang kalau untuk paut. Nah nanti di kandang kotak ini proses mandinya tetap mandi semprot, mandi puyuh untuk menjamin birahi sama emosinya om. Gitu om Yesi. Om Chandra, Om Chandra matur nuwun, sudah masuk timnya Mas Novi, Mas. Mas Raffi saya kenal teman dekat, semuanya teman om, termasuk sama jenengan juga kenal. Sukses Mas Agus. Om Naca matur nuwun, jarang kontak-kontakan Mas Naca, sibuk terus kula om. Mas Iwan nyimak sehat selalu om. Mungkin Mas Iwan hadir Pak. Aduh jangan dulu om Rocky, gara-gara Om Agus nih kandang kapsul habis kepala. Om Bayu, yang penting bunyi om Bayu, pokoknya bunyi, setelah bunyi sendirikan ke kandang kotak, tempel betina, nanti terjadi enak om. Itu baru kandang kapsul, nanti kandang kotaknya kepakai semua. Heri Setiawan, kalau ngantuk habis di koloni kapsul biar tetap gajarnya gimana om? Ya gini om, setelah ngantuk ini jenengan
kalau ngantuk habis nah setelah di koloni ini misalkan jenengan bisa terjadi ngantuk, itu kan berarti dari proses penjemurannya ditambahin, kita kasih penjemuran, awalnya dia agak gelisah, badannya ngenceng dan segala macam, nanti dia terjadi bunyi. Setelah terjadi bunyi itu patokan jangan lama-lama, langsung jenengan koloni lagi atau sendirikan lagi, biar dia misalkan jenengan punya ruangan banyak, pisah-pisah jauh-jauh, biar dia bernyanyi-nyanyi sendiri, merasa galau, jenengan pisah-pisah. Nanti setelah udah selesai jenengan koloni lagi itu bisa. Kalau memang ruangnya sempit, disekat-sekat. Kalau saya pribadi sudah rajin bunyi, nggak pakai lama, tak fungsiin di toko salah satu, langsung tak jodohin, tak tempel pisah gitu. Betina udah berani bunyi dalam koloni kapsul saya. Gini Om Yadi, lobet betina ketika di rendongan sudah gacor banget, coba jenengan gantangin Om. Tetap larinya endingnya ke gantangan. Misalkan nggak usah dipisah-pisah Om. Jenengan kan sudah tahu kualitas lobet betinanya itu. Ketika jenengan mau lomba, tinggal kerodong, carikan sebelahnya, untulan sebelahnya masukin sampai lapangan. Jenengan nanti jangan terlalu over kasih pakannya. Jadi kalau kita pemberian over pakan itu biasanya di atas terlalu didis dulu, dan faktor cuaca biasanya mempengaruhi Om Yadi. Biasanya kalau cuaca dingin kalau bisa kerja, kadang-kadang agak semi panas itu dia biasanya mau kerja kalau sistem gacor-gacoran gitu. Kemudian alhamdulillah lobet saya gestang tak bantu penjemuran agak lama jadi gini Om. Ini coba, tapi tak kandang kotak, kasih betina kandang kapsul. Gini Om Udin, ketika jantan gestang sudah rajin bunyi, jenengan kalau untuk nguatin gacornya lagi, tetap dengan di koloni kapsul itu, lama-lama lobet itu akan cepat ngedouble. Lobet gestang kualitasnya di situ. Tapi kalau misalkan jenengan kasih betina, nggak masalah. Jenengan eksperimen untuk nurunin dari birahinya, biar nggak terlalu over, nggak masalah. Gitu. Yang penting dari pola pakan jenengan nggak usah tinggi karena lobet gestang dia sudah punya birahi tinggi. Sudah punya dasar birahi tinggi, jangan mainkan tangannya. Lampung Haji, Om Rifki Ali Imron, Cikarang Selatan. Om Ali Imron, Matenul. Masteran apa masih diperlukan, baiknya dimaster dengan suara masteran apa? Jadi gini Om Andreas, untuk lobet di koloni sebenarnya dia kan saling berisik, saling saut-sautan, recep-recep, terutama ketika siang hari, mereka pada tidur semua di komplek. Di situ kadang-kadang ada yang bunyi sekali, ada yang bunyi nanti lainnya ikut, itu nggak masalah. Kecuali jenengan lobetnya itu di single itu butuh masteran nggak apa-apa. Tapi misalkan jenengan lobet jenengan di koloni, jenengan masterin, nanti berisik bunyi terus burungnya gitu. Tapi kalau misalkan jenengan masterin dengan walang kecap juga nggak apa-apa gitu. Atau suara kemericik air, syukur-syukur ada murai. Izin bertanya, kalau lobet jantan sering mijit itu mau ini Om, kalau lobet jantan itu seperti nyengkrem kepala, itu nggak jantan nggak betina ada, cuman rata-rata lobet betina kalau megangin kepala itu dia birahinya tinggi. Coba bantu dengan penjemuran, cuman nggak jadi masalah sih Om kalau itu lobet. Pak Dokter matur nuwun, Om Kiki Bro. Nek dirangkum namung permainan emosi dan birahi, nggih Om, jika terjadi tinggi emosinya didongkrak birahinya. Jika terjadi tinggi emosinya didongkrak diturunin dari emosinya. Ini Om, dengan koloni kapsul tingkat birahinya sudah tinggi. Kita cuma memainkan dari emosinya. Dengan penjemuran tiap pagi, kita naikkan udah stop. Yang penting dari birahi sama emosinya waktu di koloni kan seperti itu terus Om, naik turun dari tingkat emosinya. Kalau birahinya, kalau jenengan nggak mainkan dengan pakan kencang ataupun pakan racun, nggak akan kelebihan birahi, saya yakin itu. Cuman Om Edi Kurniawan pemahamannya sudah benar, jangan betul, sudah benar. Oke Mas Gimbal matur nuwun. Adi Gimbul langsung lagi mantap pokoknya dia mati. Om aku saya punya sepasang betina udah bertelur, sekarang saya simpan di kandang. Saya punya sepasang betina udah bertelur, sekarang saya simpan di kandang kapsul. Om Hadi tadi udah dibahas tentang lobet yang dari ternak yang harus di kandang kotak sendirian. Kalau misalkan sudah gacor di taruh kandang kapsul,
ditempel dulu sama pasangannya gitu, biar gak terlalu nyaman. Kalau terlalu nyaman nanti banyak tidur. Om Rohanto, matur nuwun Om Rohanto yang punya lobet gesta nggak jadi diterbangin. Om, lobet betina saya minor, keluar di saat tidurnya aja gimana tuh? Minornya keluar di saat tidur aja gimana tuh Om solusinya? Gini Om, kalau tidurnya dilihat misalkan dari di koloni ataupun setelah dijemur, itu buat evaluasi jenengan. Misalkan gini Om, ketika lobet itu dari penjemuran terus di koloni, dia terjadi tidur, terjadi minor, nata lagu sendiri, nggak jadi masalah Om. Jadi proses dasar ini jangan jadi beban ataupun jadi bingung lobetnya. Berarti misalkan nanti besoknya jenengan bantu dengan proses penjemuran. Yang penting lobet ketika bedanya di single sama di koloni ada bedanya Om. Kalau di single jangan main jemur lama, nanti akan terjadi sering tidur. Tapi kalau lobet itu dengan sistem koloni, dia sudah punya pasir birahi, itu bisa dibantu dengan penjemuran yang agak dinaikkan gitu. Semangat terus Om Kus, berbagi itu indah, jangan ada di antara. Oh nggih, Om Aris, guruku, panutanku, malam bosku, alam nggih, Om Malam Suara. Sistem jejer betina 7 ekor, keluarkan 2 bulan. Kalau jejer betina 7 ekor, kalau gini Om, kalau ngedobel ataupun kita harus jeda rapat ataupun durasi, ada 2 kok Om. Misalkan kita mainkan dengan durasi, itu lobet wajib di single. Tapi kalau kita mengeluarkan dobelan, itu dengan proses jejer, penjemuran pun jejer, tapi nanti ketika dipisah lama-lama pasti akan keluar sendiri. Proses seperti itu tidak bisa dikejar Om, hanya waktu gitu. Yang penting langkahnya kita benar, dengan proses dijejer, penjemuran juga dijejer. Lobet jantanku udah kontrol di rumah, udah minor, udah ngedobel, tapi masih single. Bahkan milih putih dari awal, kalau cari pasangan pakannya diubah kencang apa milih putih seperti awal. Gini Mas Andri, kalau sudah enak, jenengan untuk menaikkan dari pola pakan hati-hati, takutnya nanti lip sync gitu Om. Dia kan sudah birahi, jadi udah pas Om, tinggal nyarikan betina. Misalkan jenengan untuk mainkan betina, tetap proses tempel dulu Om. Proses tempel itu kunci keberhasilan. Ketika bisa bunyi udah. Buat teman-teman ini udah terlalu lama, jadi saya ingin inti dari awalnya, poinnya gini Om, jenengan misalkan susah-susah untuk menggacorkan, tolong di koloni agak lama. Misalkan jenengan sayang salah satu burung ataupun itu pemberian siapa, setelah di koloni pisah sendiri, diraba dari penjemuran. Setelah dibunyi-bunyi, nanti jenengan mau sendirikan, mau jauhkan, terserah, nanti koloni lagi nggak apa-apa. Kalau dia udah punya pasangan, ditempel lagi sama pasangan nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, malah ini ada telepon, maaf ada telepon. Jadi kalau, maaf teman-teman, saya ulang, jadi kalau saya pribadi, setelah saya koloni, saya rajin pisah, dia sudah rajin bunyi, langsung saya eksekusi ruangan sendiri. Saya mainkan tempel pisah dengan prediksi betina. Tempel sehari, pisah 5 hari, jantannya tidak saya apa-apakan, tidak saya jemur, cuman saya bantu dengan mandi Om. Saya redam dari tingkat emosi sama birahinya. Untuk pola pakan saya naikkan, ketika ada betina saya turunkan gitu. Kiranya itu saja. Di sini saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah ngikutin. Nanti untuk buat teman-teman yang mungkin tadi masih bertanya belum sempat saya balas, bisa ditinggal di kolom komentar, nanti akan saya bantu. Gitu ya Om. Di sini saya terima kasih sekali. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Semoga menjalankan ibadah puasa ini diberi kelancaran, kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Om, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.